Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami penyuluh pertanian Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, berada di kebun bibit milik Bapak Ando, praktisi porang di wilayah Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Kita ketahui sekarang sedang ramai-ramainya pengembangan porang di Purbalingga maupun Seantero Nasional Indonesia. Pengembangan bibit tidak terlepas dari bagaimana pengadaan bibit yang baik. Ada dua sumber bibit praktisi Bapak Ando, yaitu dari katak sendiri dan yang kedua adalah dari umbinya. Mari kita ikuti wawancara dengan Bapak Ando, yaitu penyuluh pertanian Tomsyah AMD bersama Bapak Ando, praktisi porang di wilayah Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari tim BPW Kecamatan Kertanegara sedang berada di rumah Bapak Ando, salah satu petani porang yang ada di Desa Kerarang Tengah, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengorek informasi tentang bibit porang. Ini Pak Ando, mulai kapan Bapak itu terjun di porang? Begini, pertama saya turun mulai penanaman perdana itu di Kabupaten Cilacap, tepatnya di desa saya, Desa Menjenang. Pada waktu itu tahun 2014 saya beli ke Madiun bibit biji katak dengan waktu zaman dulu itu harga dengan 40.000, tetapi saya tanam itu tumbuh. Karena tumbuhnya itu kurang sosialisasi waktu itu di desa saya, itu habis diarit sama peternak lele, peternak ikan gurame habis. Setelah itu saya berhenti sampai tahun 2017 karena satu trauma, karena modal banyak habis untuk makan lele lah, sana karena kurang sosialisasi. Ternyata setelah tahun 2017 saya lihat di berbagai daerah, termasuk di Madiun, termasuk di Nusa Tenggara Barat, itu sudah banyak penanak. Akhirnya saya terjun kembali di Desa Karangtengah, tepatnya di Desa Karangtengah, Kabupaten Purbalingga, kecamatannya Kertanegara. Nah, saya mulai terjun lagi di situ setelah saya berhasil, insya Allah berhasil ya, karena memang sudah mengalami panen. Nah, sampai sekarang saya ditarik ke BUMDes karena BUMDes juga melihat Purbalingga prospek porang itu bagus, akhirnya saya ditarik ke BUMDes. Nah, ini untuk pembibitan porang itu ada dari apa saja? Kalau pembibitan porang yang utama itu dari biji katak, Bu. Bubil namanya biji katak, itu memang kualitas super, memang harganya sekarang tinggi ya. Tetapi bisa juga dari umbi istilahnya umbi doromain ya. Tapi setelah yang diutamakan itu tetap biji katak. Itu bibit yang bagus, ukurannya berapa Pak? Kalau ukuran standar yang paling bagus itu 1 kilo isi 60 atau 50 itu bagus karena bisa menghasilkan dua musim itu bisa mencapai 2 kilo lebih dengan perawatan yang standar. Apakah untuk mendapatkan tanaman yang bagus itu dalam pembibitan ada perlakuan khusus apa tidak? Sebetulnya begini, pertama kita kalau biji katak dorman atau biji katak tua namanya ya, kita sebetulnya tidak perlu perawatan khusus. Yang penting kita tahu apa aturannya. Pertama kita kan tanam biji katak, awal dulu tanam biji katak. Setelah biji katak itu kan tumbuh satu musim itu sekitar 6 bulan 7 bulan. Itu nanti biji katak itu tetap masih nempel di pohon, Bu. Tapi jangan diambil dulu. Nunggu sampai dia jatuh. Kalau jatuh diamkan dulu 3 hari atau 1 minggu baru diambil. Itu sudah kualitas super. Namanya katak dorman ya. Nah, setelah itu baru mau disimpan di mana tuh nggak bakal busuk kalau kualitasnya bagus. Dia pun tanam berapa bulan di tumpuk itu nggak bakal busuk. Nah, itu untuk perbandingan antara bibit yang dari biji katak sama yang dari umbi dorman tadi ya? Iya betul. Itu lebih bagusan yang katak.
tetap bagus biji katak dulu, karena apa, biji katak itu kan kita tanam ya nanti tumbuh bisa maksimal tuh bisa 9, minimal tuh bisa 40 tunas. Tunas itu bisa menghasilkan biji katak juga. Pertama gini, kita tanam keluar ya, dia dorman, itu satu lagi udah tunas lagi tuh, tunas lagi. Dorman itu kan menghasilkan biji katak, ya kan? Biji katak biar suruh jatuh dulu, diambil itu sudah keluar lagi, itu sampai 9 kali. Tapi ya kalau memang rata-rata dihitung 5 kali, 6 kali lah. Betul. Untuk pembibitan tanaman porang ini Pak, apakah memerlukan media khusus atau seperti yang biasanya? Begini Bu, jadi kalau memang mau tanam porang berarti kan siap lahan yang isinya ya. Pertama kita harus buat bulutannya. Buat bulutan kalau di sini bilang tuh bedengan. Setelah bedengan kita pupuk dengan fermentasi, terus langsung ditanam dengan jarak yang paling bagus itu ya itu memang 30 cm sampai 60 cm. Kalau memang lahan kurang ya kita buat berapalah gitu, 30 atau 40. Itu kan untuk yang penanaman di lahan ya. Betul. Kalau yang untuk di polybag itu medianya? Polybag itu begini Bu, sebenarnya polybag kalau dari biji katak itu kita pertama ya, kalau memang cepat tumbuh kita pertama semai dulu Bu. Nanti media semai mulai kita lihat nanti cara menyemainya. Setelah semai dia tunas seberas-beras seperti ini Bu, itu masukin polybag, masukin polybag. Nanti setelah tumbuh subur baru kita arahkan ke lahan. Nah, untuk media yang di polybag itu apa aja? Media itu satu polybag tanah dan pupuk fermentasi sama dolomit tergantung pH. Bibit porang yang siap tanam itu kira-kira umur berapa? Begini, kalau namanya biji katak itu sudah siap tanam semua, jadi tidak pakai umur. Yang penting sudah dorman bisa tanam. Tak kira harus nunggu berapa senti itu. Oh, yang dari polybag. Ya. Dari polybag begini, kalau sudah polybag sudah kuncup, kita masukkan lahan lebih bagus. Jadi nanti dari polybag ke lahan itu kan perlu adaptasi. Iya. Jadi artinya tidak mengering, kalau kuncup langsung tumbuh sebetulnya bagus. Cuman kadang-kadang si pembeli itu takutnya ini kuncup, ada iles, ada suwek, ada walur gitu. Ya, itu beda ya, beda gitu. bukan yang diharapkan. Makanya dia perlu tinggi dulu apakah ini porang atau bukan. Itu untuk mengetahui tok sebetulnya. Pak Ando kan sudah lama ya bergelut di bidang ini porang. Itu untuk pemasaran, khususnya pemasaran bibit itu Bapak udah kemana saja? Begini Bu, jadi kalau pemasaran itu memang larinya setelah ke Jawa Timur, karena memang pola sendiri itu saya belum mampu ya, itu karena harganya mahal. Kalaupun dibuat chip, ya chip kita buat chip sendiri, tapi dengan kadar air supaya kering dijemur itu kurang bagus, itu karena berjamur. Maka yang sebaiknya itu harus di oven. Sebenarnya oven harganya kan mahal sekali. Maka saya menggandeng Bundes itu tujuan Bundes yang itu yang pengen pengolahan sendiri. Jadi tidak perlu itu ke Jawa Timur. Itu kan untuk yang konsumsi ya, khususnya penjualan yang konsumsi. Kalau untuk penjualan bibit ada apa enggak? Kalau untuk bibit itu biasa konsumen banyak Bu. Rata-rata itu ya mungkin di daerah Medan, Sumatera lah ya. Terus Kalimantan juga ada sebagian, tapi kadang-kadang kita ambil dari Kalimantan, buang dulu Kalimantan ada. Yang jelas pemasaran itu sudah ramai sekali. Mungkin sekarang penanaman di Indonesia itu baru mencapai sekitar 20%. Mungkin tahun 2021 itu akan meningkat jadi 40%. Karena memang ini sekarang dibutuhkan sekali umbi porang. Satu yang lagi minta itu Jepang, terus sekarang ada minta lagi Kanada, ya bagian Amerika. Jadi jelas makin kesana tuh makin tinggi harganya. Makanya kita tuh petani sekarang itu bukan jadi petani, jadi pekerja. Petaninya berganti, orang-orang berdasi gitu loh. Itu untuk bibit ya, bibit yang bagus itu per kilonya berapa nih Pak harganya? Sampai detik ini harga bibit itu sudah mencapai 370.000 per kilo. Yang untuk biji katak super, biji dorma itu 370.000 per kilogram. Tetapi kalau umbi bibit yang sama sejenis beratnya segini sama harganya lebih murah
untuk sampai detik ini sekitar 90.000 per kilogram. Pak Ando kan sudah menjual bibit itu sudah lama ya. Itu kira-kira dari awal Bapak menggeluti sampai sekarang itu berapa ton jumlah bibit yang sudah terjual oleh Pak Ando? Saya mulai penjualan bibit itu dari tahun 2019. Tahun 2019 kemarin itu minimal 2 hari itu harus ngirim 1 ton minimal ke Jawa Timur. 2 hari sekali. 2 hari 1 ton minimal, kadang-kadang sehari 1 ton. Nah kebetulan sekarang juga sampai sekarang itu tidak ada berhentinya karena bibit sekarang mulai mengurang, jadi saya terus terang agak nambah. Tetapi saya ada permintaan juga dari Medan sekitar 51 ton untuk minggu ini. Bukan minggu ini, artinya sampai penanaman tahap ini. Tetapi minggu ini saya dituntut harus masuk 1 ton dulu. Ini permintaan bibit ini daerah-daerah mana saja di Indonesia? Yang paling banyak permintaan itu Sumatera. Terus kemarin Brebes itu saya ngirim sekitar ada 25 ton yang tadinya tanaman bawang merah ya, itu sekarang mungkin disulap menjadi tanaman porang. Itu mungkin enggak semuanya, sebagian. Kemudian bibit yang permintaan itu bibit yang kayak apa? Kalau dalam bentuk yang sudah macam ini, apa yang kata? Itu permintaan bibit tergantung musim, Pak. Kadang kalau musim belum kuncup, dorman, ayam penting dorman, itu sudah banyak permintaan. Tetapi sekarang permintaan yang begini sudah tidak ada, Pak. Sudah artinya sudah masih bulat, sudah ada, tidak ada. Yang keluar yang seperti ini. Jadi bukan terlambat, ini sudah kuncup. Tidak ada yang sekarang begini, sudah tidak ada, jarang. Yang ada sudah memang waktunya tumbuh. Iya, maksudnya adalah masa ya. Masa. Ini adalah masanya macam ini. Betul. Samping itu ini juga mudah ditanam ya, ditanam langsung cepat tumbuh. Pasti. Termasuk ini juga sama, tetap tumbuh, cuman sudah jarang. Sudah jarang karena masanya sudah seperti ini. Bulan meskipun tanpa perlakuan ya. Tanpa perlakuan sudah bulan sendiri. Ini apalagi diperlakukan khusus di semen. Tapi sebetulnya kalau biji katakku tidak perlu semen, nggak masuk, bagus. Cuman kalau memang kita pengen cepat, dalam arti daripada kita masuk polybag dulu, contohnya lama lebih baik di semen dulu, nanti kok tumbuhnya seragam. Ini kan ini Pak, kalau yang sefamili dengan torang itu kan ada yang menjadi apa namanya dia menjadi 13 menjadi sekian dan juga ditumbuhkan ya. Apakah ini bisa begitu? Betul, itu menurut asumsi banyak asumsi. Sebetulnya sih bagi saya itu tidak bagus, Pak. Karena begini ya, kita umbi untuk produksi ya dibelah-belah menjadi 50 bagian contohnya, ya kan? Itu intinya untuk mengurangi harga bibit mahal sebetulnya. Harga bibit mahal daripada mahal kita beli 1 butir diiris-iris menjadi 50 atau menjadi 80, itu sebetulnya kurang bagus. Itu hanya untuk menghemat. Nggak bagus sih. Sebetulnya yang bagus ya kalau mau tanam ya satu butir begitu. Menurut Bapak berarti kurang bagusnya kurang karena bagus. Nggak akan tumbuh kosong. Kosong ya. Ini perlu perlakuan khusus. Perlu perlakuan khusus sebagai barang cukup baru. Gitu. Karena saya belum pernah mengalami seperti itu, saya nggak komen. Soalnya saya berbahaya juga. Soalnya kalau memang nggak tahu komentar nanti saya jadi masalah. Ini kan maksudnya tumbuh banyak tunas-tunas. Nah itu ya banget tuh, Pak. Ini kan seandainya bisa di cuil itu kan bisa ya aslinya cuman kurang bagus lah. Lebih bagus kita begini, namanya tanam ya siap lah ya, artinya siap segalanya. Kalau 1 butir kita tanam 1 butir saja, toh ini juga bisa menghasilkan bisa 2 kilo lebih dalam 2 musim. Segini jadi 2 kilo lebih dengan penerapan standar. Ini hubungannya dengan ada dari umbi dan juga dari katak. Ini belum kelihatan yang dari katak mana belum ya? Ini katak ini. Yang mana? Ini katak semua. Katak semua ya. Katak semua. Besar. Paling besar ukuran berapa? Paling besar tergantung ini, Pak. Jadi kadang-kadang ada juga yang 1 kilo isi 10 juga ada. Tergantung daripada tumbuhan itu tadi. Tumbuhannya subur berarti kataknya juga akan subur. Oh gitu ya. Ini yang bukan katak ini ya? Itu katak semua. Katak. Besar ini ya. Katak ini ya.
Oh, ini semang katak. Lu bisa lepas. Kalau yang umbi ada contoh umbi? Ada. Ya. Stop dulu. Terus sumber bibit ada dua, yaitu dari katak dan umbi. Tolong kita beri tahu mana yang katak, mana yang umbi. Kemudian kelebihan dari katak dan juga kekurangannya, serta kelebihan dari umbi dan kekurangannya, Pak. Begini, tadi saya sudah katakan kalau katak itu bisa tumbuh 9 kali, maksimalnya 4 kali itu minimalnya tumbuh. 9 kali maksudnya? Begini, ini katak tanam ya. Iya. Ini tumbuh, nanti dia sudah keluar kuncup lagi Iya. di bawah. Itu nanti dia dorman ya. Itu kan kita menghasilkan biji katak. Iya. Biji katak, terus dia tumbuh lagi. Nanti mati lagi, tumbuh lagi, mati terus sampai 9 kali. Oh, gitu. Jadi menghasilkan biji katak yang Dari banyak. katak. Sangat satu musim ya. Kalau 2 musim berarti kan 18 kali ya kan. Nah, kalau dari umbi 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali. Tumbuh, dorman, ini tumbuh. Nah, ini sudah nanti sampai dorman sudah cukup. Oh begitu, jadi yang penting catatan bagi kita semua antara biji dari katak maupun bibit yang dari umbi begitu ya. Stop dulu. Ini Pak, untuk pemasaran bibit itu kan kadang banyak yang ada permintaan ya. Itu Pak Ando itu mendapatkan bibit-bibit itu dari mana? Begini Bu, kalau memang bibit permintaannya tergantung permintaan juga. Kalau misalnya masalah masih di Jawa Tengah, kita kok banyak link, banyak rekanan juga di Jawa Tengah. Banyak. Tetapi kalau di luar pulau, contohnya Medan, Sumatera lah ya khususnya, itu ngambilnya itu ya kita dari luar daerah juga Bu. Tergantung permintaan konsumen. Setelah Bapak Ando kan caranya nampung bibit dari rekan-rekan Pak Ando. Nah itu untuk penjualan itu ada sortasi tersendiri dari Pak Ando apa yang diperoleh langsung dijual saja? Yang jelas begini Bu, kita kan menjaga konsumen supaya tidak menyesal dan tidak artinya tidak marah dari saya. Itu yang jelas sortasi tetap. Dari pembelian rekanan itu kadang-kadang kan acak-acakan Bu. Tetap kita sortir karena kita menjual itu dengan kualitas yang baik supaya si konsumen itu juga puas Bu. Jadi nggak asal-asalan begitu kita beli langsung dijual ke kita. Tetap sortasi. Kita beli contohnya 2 kilo, bisa juga yang terjual 1 kilo. Yang 1 kilo itu reject. Reject pun saya tunggu kita manfaatkan untuk di lahan sendiri. Untuk mendapatkan katak kembali. Betul. Ini kan ada 2 ya, dari bibit yang berasal dari katak sama yang dari umbi. Lah ini perbedaannya kalau udah seperti ini tuh bagaimana Pak untuk membedakannya? Wah itu kalau untuk perbedaan itu memang kalau memang pemula itu agak sulit karena memang mirip ya. Umbi sama katak itu hampir mirip. Tidak ada kadang-kadang tidak ada bedanya. Tetapi kita nggak usah artinya ya gimana ya. Susah dibedakan. Tetapi kalau ya tetap ada bedanya juga sih, ada bedanya kalau yang nah ini biji katak kan begini. Ini kan umbi. Biji katak jadi lebih gepeng apa ya Pak? Lebih gepeng begini. Enggak Kalau bulat. yang sumber umbi ini ya boleh dipastikan sudah tumbuh ini apa memang boleh dari yang Ada sebagian belum ada ya. belum keluar. Ini juga umbi. Nas. Ini umbi sama. Nah ini kalau memang ini perlu disemai dulu ini. Oh gitu. Perlu disemai dulu. Umbi Iya, perlu ini disemai. Iya. Nanti keluarnya seperti ini. Oh begitu. Seperti ini baru masuk lahan. Berapa hari ceritanya apabila disemai? Disemai maksimal 20 hari Pak. 20 Dengan hari. media pupuk fermentasi campur tanah lah ya. Dengan pH tanah juga diukur. Itu nanti jadi penyemaian itu memang harus contohnya begini ya Pak. Ini kalau penyemaian ini Pak, ditimbun tanah Pak. Ditimbun tanah dengan pupuk fermentasi setiap hari disiram, tapi harus ditutup plastik putih Pak. Begitu ya. Plastik cor ya, supaya lembab. Terus ini yang katak, ini pun perlu disemai begitu perlakuannya sama? Kalau kita gini, tadi saya sudah katakan, kalau memang pengen dikejut cepat tanam lebih baik disemai. Tapi kalau langsung lahan juga tetap tumbuh tetap. Kalau katak itu 99% akan tumbuh. Tapi kalau ubi banyak yang gagal, kalau tidak di pemilihan bibit yang bagus ataupun disemai. Karena bibit juga ada yang gosong. Kalau katak
insya Allah kalau memang dengan kualitas Jatuh ini sendiri ya, kalau jatuh gitu. sendiri istilah tumbuh. Itu untuk kata kan harus jatuh sendiri apa memang kualitasnya yang paling bagus yang jatuh sendiri ya? Yang jatuh sendiri dikatakan itu dorman. Walaupun Dormansi. juga banyak yang harus dipetik secara langsung Seperti ya? itu nggak jadi Pak. Oh, begitu? Jadi bosok. Oh, Jadi bosok. Iya. Berarti boleh kata harus Itu yang biarpun jatuh sudah sendiri. rubuh, tanaman sudah kering masih nempel di pohon itu jangan diambil dulu, biarkan saja dulu. Oh, Biarkan begitu saja ya. dulu sampai jatuh sendiri. Padahal Lepas. dari katak ini lama ya. Dari mulai tumbuh katak sampai jatuh sendiri berapa bulan itu tanaman? Itu kalau sampai itu sekitar ya ada juga 15 hari, tergantung cuaca juga kan, kalau panas mungkin bisa. Kan maksudnya tumbuhnya dari nol di Oh, itu sela-sela daun anu kan. 20 hari Panen. tumbuh, 20 hari tumbuh kalau dari kata. Iya. Tumbuh. Oh gitu ya. Tumbuh. Yang penting sudah masuk lahan dengan pupuk seimbang lah ya. Maksudnya ini Bang, ini kan di daun ini mulai tumbuh, Iya. ini sampai panen berapa bulan? Katak. Kalau Yang lebih dari sana. katak, ya itu gitu. Katak itu kan kita kan musimnya kan apa? 7 bulan ya. Iya. 7 bulan nanti sudah keluar tunas, 3 Iya. bulan kadang-kadang ada yang mati tuh ya. Iya. Dorman ya. Dorman itu nanti tumbuh lagi itu sampai 7 bulan itu udah habis semua. Oh, katak. Jadi ada yang 3 bulan yang sampai keluar katak. Oh gitu Nggak ya. bisa panen katak. Sampai 9 kali kadang-kadang kalau biji katak. Oh gitu ya. Oke. Pak Ando, tadi kan ada sumber bibit baik dari katak maupun dari umbi itu sendiri. Ini yang umbi dari tanaman porang yang ini benar? Ya ini, Iya. ini tanaman umbi ini. Ya. Ini kan besar. Betul. Nah, tadi kan kecil begitu. Ini di mana tempat umbi tadi? Begini, ini kan penanaman umbi waktu itu ya 1 kilo tuh isi 5 5 butir. tanam pada bulan September. September. Kemarin. Sekarang sudah sampai sebesar ini nih. Oh begitu. Oktober, November, Desember, Iya. 3 bulan. 3 bulan. Nanti akan tumbuh umbi-umbi yang kecil yang nanti untuk bibit. Maksudnya begitu? Betul, nanti keluarnya biji katak. Ini Oh, biji katak. biji katak. Kalau ini untuk produksi, untuk konsumsi. Oh begitu ya. Ini Ini untuk konsumsi. Iya. Iya. Oke. Nanti ini keluar besar macam ini. Betul. Akhirnya nanti keluar Keluar biji katak. katak. Nah, ini Ya. biji katak ada. Ini. Iya. Nah, ini Pak, ini spora Pak ya. Ini spora ini tanam mungkin sudah sampai 4 tahun lebih. 4 tahun lebih ini keluarnya spora. Tapi bila mana yang dipangkas, itu keluar daun seperti ini lagi. Oh begitu ya. Iya. 4 tahun. 4 tahun keluar spora. Tahun keempat ini Keluar tumbuh. spora. Nah, spora ini seperti jagung. Nanti itu isinya kalau di kilo itu isinya 9.000 butir spora. Seperti kuaci. Itu juga buat bibit. Banyak bibit dari spora seperti ini. Ini dari spora ini. Stop dulu. Pak Ando, apakah ini yang kita katakan sebagai katak begitu ya? Betul. Tapi ini kan jumlahnya setiap sela-sela dari daun itu tumbuh adanya katak ya. Kalau yang ini yang di tengah besar, apakah ini juga nanti mengikuti besarnya ukuran Tidak. sama? Yang ini tetap ini kalau dibilang ini katak super yang ini. Oh begitu, katak super yang di tengah. Ini. Yang ini nanti kecil. 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 Walaupun Di bawah ini di bawah yang tengah. Oh gitu. Iya. Berarti yang super tentunya akan menjadi bibit yang paling bagus ya. Betul. Banding yang ini ya. Ya, tetap tumbuh juga, Tumbuh cuman juga. nanti besar. Iya, oke. Ini katak. Demikian informasi tentang pembibitan porang dari Desa Karangtengah, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Nantikan informasi-informasi selanjutnya dari BPP Kecamatan Kertanegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.